Lalu Sin pun kembali ke tempat pelelangan. Petugas mulai mengeluarkan kalung dari berangkas. Di luar museum, Rudy sudah bersiap di dalam mobil, berharap kawan-kawannya segera datang. Kembali ke museum, saat Hasan mulai mengambil dan melihat kalungnya, secara tiba-tiba Hasan tiba-tiba diserang, dilumpuhkan oleh Vincent dan Kevin yang merasa akan dihianati. Petugas lain dan pemandu lelang pun tak luput dari pukulan Vincent dan Desta. Vincent dan Kevin maksudnya. Hasan yang dibogem dan ditendang Vincent sempat bertanya kepada Vincent. Namun, Vincent tak menghiraukan dan segera mengikat Hasan. Vincent dan Kevin melumpuhkan mereka dan berhasil membawa kalung bernilai ratusan miliaran tersebut. Namun entah karena museum ini sangat canggih, saat Hasan berteriak pencuri, tiba-tiba alarm gedung ini berbunyi, membuat Vincent dan Kevin panik. Karena alarm bahaya yang berbunyi, membuat Juliet harus diamankan dan membuat para peserta lelang yang ada di dalamnya berhamburan untuk menyelamatkan diri. Vincent dan Kevin berhasil keluar gedung dan segera menghampiri Rudy. Rudy menancap gas dan dikejar oleh mobil polisi. Naas bagi Rudy. Niat hati ingin seperti Vin Diesel dalam film Fast Furious, Rudy malah gagal saat mendiping mobilnya, yang pada akhirnya membuat mobil tersebut hilang kendali dan menabrak benteng, yang justru membawa Vincent dan Kevin masuk kembali ke dalam museum via jalur langit. Lalu Sin berpindah kembali ke tahun 95, di sebuah Polda Metro Jaya, tempat Babakar ditahan. Hasan yang masih remaja berniat menjenguk ayahnya. Saat Hasan diminta menunggu oleh petugas, tiba-tiba seseorang menoleh dari luar kaca dengan menunjukkan wajah yang sinis. Hasan hanya duduk dengan raut wajah yang bingung. Lalu, petugas polisi datang ke sel Babakar, berniat menjemputnya untuk dipertemukan dengan Hasan. Namun saat mengetuk pintu, panggilannya tak direspon. Petugas pun membuka pintu selnya sendiri. Namun saat dibuka, terlihat Babakar sudah meninggoy tak bernyawa karena gantung diri. Saat pemakaman, terlihat hanya ada tukang gali kubur. Tak ada kerabat lain dari Hasan. Tak berselang lama, Nyonya Pellegrini datang menghampiri Hasan. Bonjour Hasan. Je suis désolé. Si je peux faire quelque chose. Dengan penuh kesedihan, rasa kesal dan kecewa, Hasan hanya meminta Nyonya Pellegrini untuk pergi. Allez vous faire foutre, madame. Sin kembali ke dalam museum Looper. Terlihat Rudy sedang diringkus. Vincent masih berusaha mengamankan kalungnya, namun tetap tak berdaya saat petugas meringkusnya. Kepolisian setempat mulai berdatangan ke tempat kejadian perkara. Terlihat Hasan sedang memegang bagian dadanya, seolah dia sedang merasa kesakitan akibat bogeman dari Vincent tadi. Lalu, diperlihatkan seorang polisi meminta agar semua yang ada di sana tidak menyentuh apapun yang ada di sekeliling museum demi penyelidikan. Polisi ini bernama Kapten Romain. Kapten Romain lalu menghampiri Hasan dan berkata kalau dia tidak pernah mendengar perusahaan milik Hasan. Dites, j'ai jamais entendu parler de votre boîte là, Nanobe. Jangan lupa Baraya, Hasan di sini masih menyamar dengan perannya sebagai Paul Sernain. Lalu Hasan menjawab dengan jawaban bahwa dia menghasilkan uang dari apa yang Kapten Romain bawa, yakni ponsel. Elle fait quoi exactement? Vous avez utilisé votre téléphone portable aujourd'hui. Ah oui? Alors vous m'avez fait gagner de l'argent. Jadi sederhananya mah, Hasan mengklaim bahwa dirinya adalah pengusaha di bidang informasi dan komunikasi. Secara kebetulan tiba-tiba ponsel kapten pun berdering. Polisi lain menghubunginya.
Allô. Oui, allô, capitaine. C'est pour vous dire qu'on a ramené le suspect au commissariat. Polisi ini bernama Yusuf Guidera. Supaya singkat, kita panggil saja Usep. Usep mengabarkan kepada kapten bahwa Usep sudah menginterogasi Vincent, Kevin, dan Rudy. Kapten bertanya soal kalungnya, dan Usep mengatakan bahwa kalungnya sudah ada di tangannya. Di sela-sela obrolan, Usep bertanya kepada kapten tentang Arsène Lupin. Usep ingin mencoba menjelaskan kepada kapten bahwa kasus pencurian ini mirip dengan kisah Arsène Lupin. Namun, si kapten memotongnya dan menyuruh Usep untuk menunggu hasil pemeriksaan. Une petite question à vous poser. Parce que cette histoire de collier, tout ça. Lupin, quand je suis un peu fan, j'ai tout lu, donc. Ok, merci. Lalu, kapten menyuruh Hasan untuk pergi dan akan menghubunginya jika nanti memerlukan keterangannya. Oui, c'est bon, allez-y. Saat Hasan berpamitan dan melangkahkan kakinya, kapten seperti menaruh curiga. Kapten lalu menghampiri dan bermaksud menggeledah Hasan. Hasan pun mempersilahkan. Saat penggeledahan, tiba-tiba suara seperti tumpukan permata yang tergeser terdengar dari jas Hasan. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah pulpen bertuliskan Museum Looper. Akhirnya, Hasan melanjutkan langkahnya dengan gagah. Kembali lagi ke scene tahun 95. Hasan remaja sedang menonton berita yang mana berita tersebut sedang mengabarkan ayahnya yang bunuh diri di dalam sel. Hasan beranjak dari kursinya, lalu mengambil sarung tangan yang biasa ayahnya pakai saat bekerja. Hasan yang rindu menghirup sarung tangan tersebut sambil mengingat momen saat dirinya sedang bercakap dengan ayahnya. Lalu Hasan membuka sebuah kotak di mana di dalam kotak tersebut terdapat beberapa barang dan kado yang sudah disiapkan Babakar untuk Hasan. Hasan membuka bungkusan kado tersebut dan isi kadonya adalah buku Arsène Lupin yang diberikan Nyonya Pellegrini sebelumnya. Hasan mulai membaca bukunya bersamaan dengan adegan Hasan yang sedang berjalan keluar dari museum. Mais pas n'importe lequel. Lalu, tiba-tiba scene berpindah di mana terlihat Hasan terbangun dari tidurnya. Apakah sepanjang jalan cerita tadi adalah mimpi dari Hasan selama dia tidur? Tentu bukan. Adegan ini menunjukkan bahwa ini adalah waktu 2 minggu sebelum kejadian pencurian kalung itu dilakukan. Saat terbangun, menyalakan TV sambil menikmati secangkir kopi, Hasan tiba-tiba dikejutkan dengan siaran berita di TV. Penyiar mengabarkan bahwa kalung Ratu Mary yang hilang sudah ditemukan kembali. Penyiar menjelaskan bahwa kalung ini akan dipamerkan di Museum Looper sebelum nantinya akan dilelang oleh keluarga Pellegrini. Lalu, Hasan bergegas membawa jas dan scene pun sudah menunjukkan Hasan sedang duduk bersama seorang wanita. Oke, dalam scene ini dijelaskan dengan gamblang semuanya. Ternyata, wanita tersebut adalah leader petugas kebersihan di Museum Looper. Hasan berniat untuk melamar pekerjaan di sana. Namun, wanita tersebut menyebutkan bahwa tidak ada lowongan di Museum Looper. Tak kehabisan ide agar bisa bekerja di sana, Hasan dengan tidak sengaja melihat foto wanita tersebut sedang memangku seorang anak dengan tulisan Senegal di fotonya. Hasan pun bertanya, di mana kota asal Senegal wanita tersebut. C'est d'où, Sénégal? Laquelle? Tu connais? Karena merasa sadulur salemburti kampung, wanita tersebut akhirnya tertarik untuk berbincang dengan Hasan yang mengatakan bahwa asal kota wanita tersebut sama dengan kota kelahiran ayahnya. Dan akhirnya, Hasan pun diterima bekerja di museum tersebut. Lalu scene berpindah lagi ke Rusunawa, memperlihatkan pertama kali Hasan, Vincent, dan Kevin bertemu. Di sana Hasan menerima uang pinjaman 1.000 euro dari Vincent dengan bunga 10% per minggu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Hasan ini bukan sembarang pencuri ya Baraya. Dia mendesain strategi dan rencananya dengan begitu epik. Dia menyamar dengan nama Luis Perena lalu melamar pekerjaan di Museum Looper.
Hasan lalu mencari partner untuk bisa mencuri kalungnya dengan cara meminjam uang kepada rentenir yang bernama Vincent. Dan di tengah penyamarannya sebagai Luis Perena, dia menyamar kembali sebagai Paul Cernine sebagai pembeli kalung berharga ratusan miliar tersebut. Lalu scene berpindah di mana terlihat Hasan sedang berjalan memasuki sebuah galeri antik. Saat membersihkan cermin, pemilik galeri tersebut melihat Hasan dan tersenyum, lalu segera bergegas mengajaknya ke atas. Di sana pemilik galeri memberikan sebuah kalung yang ternyata itu adalah kalung tiruan dari kalung yang akan dilelang di Museum Looper. Tu t'es surpassé, Benjamin. C'est pas nickel, hein. J'ai fait ce que j'ai pu en une semaine. Lalu, scene berpindah lagi ke momen di mana Hasan sedang melihat kalung saat dia berhasil menjadi pemenang di acara lelang. Ternyata saat Vincent menyerang Hasan, dengan kecepatan tangannya, Hasan memasukkan kalung yang dipegang ke tong sampah. Dan selanjutnya terlihat Hasan melemparkan kalung yang lain. Gimana? Baraya sudah mulai paham kan jalan ceritanya? Jadi begitulah kejeniusan seorang Hasan dalam mempersiapkan rencananya. Dia membuat replika kalung ratusan miliar di toko barang antik tadi. Lalu menukarkannya dengan kalung asli yang dia lempar ke tong sampah saat Vincent menyerangnya. Jadi bisa disimpulkan, kalung yang ada di polisi saat ini adalah kalung replika. Scene lalu berpindah kembali ke museum. Terlihat beberapa petugas kebersihan sedang membersihkan area museum. Seorang petugas kebersihan dengan trolinya mengambil sampah yang mana tong sampah tersebut tempat di mana Hasan membuang kalung yang asli. Saat keluar dari ruang laktasi, petugas kebersihan itu ternyata adalah Hasan. Gimana Baraya? Gila ya, terorganisir pisan pokoknya. Baraya ingat cerita di awal film tadi. La question, c'est avec quoi vous allez rentrer. Ils scannent tout. Sauf les poubelles qui sortent. Jadi, sudah tahu ya, semua barang yang masuk atau keluar dari Museum Looper akan dipindai oleh mesin X-ray, kecuali sampah dan alat kebersihan. Terlihat Hasan sedang menyerahkan sampah yang akan dicek petugas. Namun, petugas keamanan tidak jadi membuka kantong sampah tersebut saat hendak mengeceknya, karena dengan kejeniusannya, Hasan menyimpan kotoran bayi yang diambil dari ruang laktasi. Saat membuangnya ke tempat sampah, Hasan segera membuka dan mengambil kalungnya. Pencurian yang direncanakan Hasan pun sukses. Ce balayeur, et vous sortez millionnaire. Hasan berjalan keluar dan pergi dari Museum Looper dengan gagahnya. Lalu, scene berpindah ke kantor Polda Metro Jaya. Terlihat seorang petugas kepolisian sedang menerima telepon dari seorang letnan. Saat menutup teleponnya, dia memberitahu Usep bahwa kalung yang sedang diteliti di lab adalah kalung palsu. Guedira, on vient de recevoir la conclusion du labo. Apparemment, le collier est un faux. Lalu, dia meminta Usep untuk memberitahu pemenang lelang, yakni Paul Cernine, nama samaran Hasan saat mencuri kalung. Saat setelah menuliskan ejaan nama dari Paul Cernine, tiba-tiba Usep kaget ketika melihat buku tulisan Arsène Lupin. Lalu, di kertas yang sama, Usep menuliskan ejaan dari kata Arsène Lupin. Tak berselang lama, Usep pun pergi dan membawa catatan dan buku yang dia lihat tadi. Lalu, scene berpindah ke rumah Claire. Terdengar suara bel pintu berbunyi. Hasan datang menepati keinginan dan janjinya untuk bertemu anaknya yang bernama Raul. Lalu Hasan dan Raul bergegas pergi untuk jalan-jalan. Saat berjalan di sebuah dermaga, Hasan berbincang dengan Raul yang akhir-akhir ini katanya senang bermain ponsel. Setelah itu, Hasan memberikan buku Arsène Lupinnya kepada Raul sebagai hadiah. Dan akhirnya, Lupin episode 1 pun selesai.
Gimana Baraya? Ada yang gemes? Atau mungkin ada yang bingung? Atau mungkin ada yang penasaran dengan episode selanjutnya? Ya sudah, mari kita tunggu episode selanjutnya hanya di channel ini ya Baraya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Baraya yang sudah setia dan mau hadir sekaligus mendengarkan saya bercerita di channel yang sedang dalam tahap berproses ini. Doakan dan bantu channel ini supaya menjadi channel yang besar ya. Amin. Sampai bertemu di Lupin episode 2 Baraya. Through the